arsitektur virtual exhibition. Oke. Jadinya. Jadi negara mana aja bang? Ada yang dari Sydney, Oke. Kamboja, Kamboja. Oh, ya, oke. Bangkok, Hmm. Inggris, Inggris. London, UK, ada yang dari Oke bang. Sip. Oke, kamera roll action. Sap. Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi di konten Bangdo. Bangdo bang. Bangdo ini. Bangdo itu ada di Entahlah. Nah, jadi Oh. kalau hostnya sendiri Bangdo, Bangdo. ya Bangdo dong gitu. Nah, dan tanpa disadari Bangdo nih punya dua konten. Konten kedua juga nanyain orang yang sama. Yang kemarin NBA ya. Iya bang, betul. Iya. Tapi menarik karena kalau emang ternyata menarik mau 3 kali pun orang yang sama nggak ada masalah ya. Boleh. Ya, oke. Ini mungkin aku nggak perlu ngasih tahu kawan-kawan lagi. Udah tahu. Nanti kalau mau tahu siapa orangnya, cek di YouTube sebelumnya. Nah, ini. Jadi saya tertarik buat mencari tahu kegiatan yang terlihat lewat di timeline sosial media saya, Bang. Namanya Ruang Tanpa Batas. Asik. Nah, di saat pandemi seperti ini masih berkegiatan. Ya. Ini diinisiasi sama NBA Bang ya, nongkrong bareng arsitek Bang ya. Kegiatan ini nongkrong bareng arsitek. Oke. Ada saya, ada Dedi, ada juga Bang Weldy, ada Daniel, ada Rigan juga ikut. Ada Rigan, dan yang lain-lain juga ada, Rizky juga ada. Jadi pengen tiap tahun tuh ada kegiatan inilah, kegiatan yang kegiatan yang masif, tapi setahun sekali gitu kayak sekarang. Masif ya. Siap Bang? Lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Ntar aja Bang. Ini memang kita gini aja nih Bang. Masih banyak, wah Makasih, Bang. keren tempatnya. Oke Bang, lanjut Bang Parlin. Mungkin suaranya agak digedein Bang. Oke. Jadi ini pameran ya. Pameran itu jadi dalam rangka nih Bang. Dalam rangka sebenarnya itu 10 tahun NBA. Oke. Jadi asal ulang tahun tuh lewat terus. Lewat terus. Iya, jadi dulu nggak akan nyangka sampai bertahan sampai 10 tahun lah gitu kan. Oke. Sampai 10 tahun nongkrong-nongkrong aja aku kayaknya pas setahun pertama setahun nih ya udah gitu. Oke. Habis itu 2 tahun, oh ya udah. Tiba-tiba udah 5 tahun kan. 5 tahun nih, geng. Kita bikin apa yuk? Oh ya oke. Tiba-tiba udah tahun ke-6. Jadi selewat lah. Jadi kemarin tuh kan udah 10 tahun nih, sayang lah gitu. Terus ada beberapa teman-teman nongkrong bareng juga di luar kota kan, Malang segala macem, Malang, Banjar itu kan. Sayang aja lah kalau nggak dibikin bagus lah gitu kan. Sampai dulu kayaknya kita pernah ngobrol di pembicaraan sebelumnya Bang. Mau ada regenerasi juga. Siap. Nah, jadi kayak sekalian ini eventnya orang agak melek kan, lihat kan, wah acara apa nih gede. Terus ini nih kami juga sekalian mau regenerasi, mau ngasih ke yang muda gitu sih. Ruang Tanpa Batas itu ya ini zoom-zooman gitu kan, webinar kan tanpa batas ya gitu kan jadinya kan. Oke. Itu sih. Sorry kepotong Bang. Jadi sebenarnya jenis kegiatan Ruang Tanpa Batas ini seperti apa Bang? Dia Apa aja kegiatannya? Kegiatan yang paling penting itu adalah sebenarnya dia showcase ya, pameran karya. Pameran Karya, tapi gimana ya biar bikin lebih unik gitu ya. Kalau aku lihat kan teman-teman juga ada tuh bikin pameran karya virtual tuh udah ada gitu kan. Itu ya sudah ada di beberapa platform kayak Artstep, ada juga di Kunstmatrik, terus di web juga gitu. Ini terlalu Terlalu teknis nih Bang. Teknis. Abang ngomongnya teknis nih. Tadi yang Abang bilang tuh apa tuh Bang? Oh, Artstep itu Bang. Artstep. Artstep.com itu ada, jadi Abang bisa di situ tuh kayak sewa ruang secara virtual. Oke. Jadi Abang bisa bikin ruangan sendiri. Mau berapa kali berapa ruangannya? 3x3, 4x4, 10x10. Nanti Abang bisa pajang karya di situ. Dia upload JPEG. JPEG, Abang tinggal kasih link ke teman-teman. Ini nih kami pameran, kasih link. Mereka langsung masuk ke situ. Ke ruangan gitu, jalan-jalan. Jadi gitu. kita seperti 3D tuh Bang berarti? Iya, kayak 3D. Jadi kayak kita masuk dalam ruangan. Iya, kayak masuk ruangan. Jadi kayak main game. Iya, kayak Game-game tembak-tembak tuh kan bisa masuk ruangan, tapi kita ini seperti ngelihat aja Bang ruangan. Jadi misalnya konsep kita apa? Mau konsepnya ruangannya gelap tapi cahayanya sedikit. Catnya dihitamin, karyanya putih gitu kan. Itu gitu-gitu Bang. Namanya artstep.com.
ada lagi kunstmatrix.com. Kunstmatrix. Nah, Itu itu apa juga tuh? ada, itu mirip kayak gitu juga. Jadi kita bisa ambil ruangan mau berapa nih, ternyata karyanya 30. Ya udah kita setel aja, cari yang dindingnya ada 30 karya yang bisa ditempelin, taruh. Jadi upload JPEG, bikin caption. Nanti kalau kita masuk, klik di suatu karya, nanti dia langsung ngezoom tuh di karya itu aja, kita lihat. Nah, gitu bisa bikin ya gitu ruang virtual. Pokoknya bagaimana kita pun ngerasa di situ bukan seolah-olah berada di dalam ruangan itu Iya, kali Bang. bener Ya? loh. Ya, Bang, itu aku juga baru tahu baru awal-awal ini sih, baru awal yang kita work from home ini kan. Ada kawan, Bang, bikin pameran nih, ini. Anjir, cepet amat ya. Aku pikir ini gara-gara corona, Bang. Tapi ternyata ini sudah lama orang bikin platform ini, sebenarnya sudah lama. Jadi kayak orang, sebenarnya kita tuh inisiasi untuk berpameran dan berkoneksi antar negara itu sudah lama sebelum pandemi ini kan. Tapi karena pandemi ini orang jadi aware bahwa Iya. oh ternyata bisa ya kayak gini. Betul, Tidak harus repot-repot kayak kemarin aku di kampus, Bang, Undilan. Kita tuh studi banding sama Unpar. Ah. Studi banding lewat Zoom. Nah, jadi itu berkahnya corona ya. Akhirnya Ya, salah kawan-kawan satu. jadi kita semua lebih peduli lebih peduli dan lebih berkreasi dengan cara-cara yang Iya. virtual. Dan jadinya termanfaatkan Bang ya. Iya, jadi akhirnya bisa reduce cost. Jadi mengurangi tiket pesawat, mengurangi Iya, tiket yang lain-lain gitu kan. Jadi kita paling ya langganan itunya aja, langganan platform Iya, untuk ininya, untuk ya kayak sekarang Zoom lah, banyak-banyaknya Zoom gitu. Jadi gini Bang, itu kan tadi ada 2 nih. Ya. Kemarin sempat terbaca bahwa ada 15 peserta Ya, dari dalam dan Dan luar negeri. ada 15 dari luar. Ya. Total 30. Yes. Ini mereka yang memajangkan di ruangan tadi atau mereka Oh. punya platform masing-masing yang bisa. Oke. Itu gimana Jadi gambaran? awalnya kan kita kan aku udah coba tuh di artstep.com, di Kunstmatrix atau di apapun lagi gitu ya. Terus aku cerita juga sama kawan-kawan kan, ribet juga ya gitu kan, maksudnya karena gini, orang harus masuk ke sebuah website Iya, lagi iya, gitu iya. kan, orang harus download lagi gitu kan. Iya. Terus akhirnya Oke, makasih. thank you, Bang. Oke, terus Terus akhirnya udahlah yang simpel aja lah, kata si Daniel kan, bikin aja di IG gitu, Oke. Instagram. Terus iya ya, bikin di Instagram, bikin aja tampilannya emang beda gitu. Jadi misalnya nge-feed aja gitu. ya. Jadi selama sebulan itu kita tampilkan karya mereka di Instagramnya NBA. Kebetulan 30 orang, jadi 30 bagi 3 kan, jadi pas tuh ya nge-feed 3 10 kan. Oke, 3 kali betul. 10 gitu kan. Betul. Nah, 3 kali 10, jadi itu nggak akan kita upload apa-apa lagi selain itu dulu selama Ya, sebulan. ya. Bersih ya. Bersih selama sebulan. Seolah-olah semacam gedung. Klasik. Kalau kita ini ya, berhayal semacam gedung yang 30 hari itu kanal NBA itu aja isinya. tidak disewakan buat yang lain. Betul, Kan Bang, gitu. betul. Cuman disewakan buat pameran Ya. itu aja. Jadi 15 orang, kita nggak nargetin sih kemarin, Bang, mau 15 mau berapa. Kemarin 5 orang pun kita pameran juga loh. Oke. Tetap. Tapi apa lah yang beda ya? Nah, kalau aku kan sama Dedi dan teman-teman lain tuh misinya itu kan tetap memajukan arsitek atau desainer Pekanbaru. Ya. Jadi memang kita jadi ada di S dan K itu syarat dan ketentuan itu adalah syaratnya itu adalah satu, dia harus arsitek Indonesia, arsitek Pekanbaru Oh, Pekanbaru ya. ya dimanapun dia berada. Oke. Nah, jadi mau di Pekanbaru, ada yang juga arsitek Pekanbaru, dia ternyata di Bandung kan. Bang, aku boleh ikut? Ikut Iya. aja kan, kamu Pekanbaru. Ya, Bang. siap. Ada satu orang Pekanbaru, satu orang lagi ada yang orang di Singapura dia waktu itu kan, jadi ikut juga gitu. Jadi Pekanbaru. Tapi Pekanbaru Orang yang di Pekanbaru. Singapura. Nah, jadi syaratnya biar agak lucu kan. Kalau cuma gitu doang kan, ya biasa aja ya Bang ya. Ya. Kita bikinlah syaratnya satu orang mesti bawa satu temannya dari luar negeri untuk berpameran tadinya. siap. Awalnya tuh sebenarnya cuma lucu-lucuan, lucu nih gitu kan, lucu nih gitu kan. Dan ternyata berminat mereka, jadi kayak ada alasan, aku ada alasan lagi ngundang ngobrol sama teman aku yang di luar negeri gitu kan. Jadi boleh disimpulkan bahwa sebenarnya niat baik pembuktian buat lewat Instagram bagi orang Riau atau orang Pekanbaru bahwa ternyata arsitek-arsitek Pekanbaru tuh udah banyak gitu. Banyak di luar kota juga. Di luar kota, justru di luar negeri juga ada. Iya. Ini semacam pemberitahuan buat orang-orang di Riau Iya, lah. secara halus Menyadarkan secara halus Iya. bahwa kita tuh sebenarnya punya sumber daya. Betul, Gitu ya. betul Bang.
itu salah satunya juga. Terus yang kedua juga kita memperluas link kita juga ya, Iya. gitu kan. Jadi kayak sekarang kan aku juga butuh narasumber lah buat acara talk show. Ternyata ada loh orang Pekanbaru yang di Iya, mana, orang Pekanbaru di mana kan enak kita untuk ininya, untuk dapat narasumber juga dapat. Dan itu awalnya aku mikir kan lucu ya. Awalnya tuh lucu gitu kan. Iya, idenya sederhana, Iya. maksudnya kayaknya kayak gini keren juga nih keren gitu. gitu. Tapi tidak sedetail ini Iya. pemikirannya ya. Terakhir aku yang agak kaget itu Bang. Jadi kan terkumpul akhirnya alhamdulillah 30 orang, dan 30 orang ini sudah komit untuk mengirimkan karya. Paling telat hari ini ngirimkan karyanya. Oke. Jam 23.59 gitu. Ngeri ya Bang. Biar kesannya sangat biar, pro. biar kesannya sangat deadline sekali. Yoi. Oke. Terus akhirnya ini kan akhirnya di 30 orang itu, dan dia udah oke. Tapi akhirnya aku kemarin mau siapa yang buka pameran lah gitu, biar agak Iya. sedikit tetap formal lah walaupun Hmm. santai tapi serius sedikit lah gitu kan. Jadi aku undang dulu dia tuh pembimbing S2 aku dulu, Pak Didi Wahyudi. Kebetulan dia sekarang arsitek asal Malang. Udah nasional lah. Kemarin dia juga juara yang lomba desain penataan Monas, dia juga yang juara. Terus dia lihat, Pak mau dong Pak jadi pembuka pameran kita Pak, bilang gitu. Iya. Terus dia lihat mana, coba lihat posternya, dia bilang gitu kan. Hah? Luar negeri nih, dia bilang. Iya Pak. Loh jangan saya lah yang buka. Ini levelnya level nasional nih yang buka, jangan saya, misalnya ketua nasional kayak yang buka. Iya. Dia bilang. Hah? Pak kami nggak seserius itu juga Pak, bilang gitu kan. Oh gitu ya, jadi gimana nih Parlin? Di situlah mulai aku ngerasa, apa memang acara ini levelnya bukan lokal lagi ya, gue bilang gitu kan. Setelah dia ngomong itu, apalagi dia salah satu panutan Q juga gitu kan. Jadi, iya ya gue bilang. Nah, cobalah Bapak pikir-pikir dulu Pak. Kalau saya berharap Bapak yang buka sih, dan kebetulan bukan karena dia pembimbing S2 aku juga Bang, karena dulu dia pernah datang, istrinya orang Pekanbaru. Oh, Terus masih ada juga kaitannya lagi ya. nyambung lah Siap, gitu kan. siap. Terus habis itu dia tuh pernah ke Pekanbaru, pernah presentasi di NBA. Nah, Terus dia pernah ngasih masukan yang sangat ini bagus buat NBA. Kok yang presentasi arsitek doang sih, dia bilang gitu kan. aha. Gabung-gabung lah, ada interior, ada grafis segala macam. Biar apa Pak gitu kan. Ya klien kita kan bukan arsitek lagi Mas Pak. Betul. Klien kita kan orang grafis atau bisa Iya. kolaborasi sama yang lain. Iya. Ya juga ya Pak. Keluarlah namanya NBA Plus waktu itu Bang. Makanya sampai sekarang NBA Plus namanya Bang. Iya. Itulah Nggak, Bapak. satu aja plusnya Bang. Enggak, jangan Bang. Nanti Siap, keren. Keren sih. gitu Bapak itu akhirnya dia buka gitu Pak. Oke, keren. Dari saya sendiri sebenarnya lebih ngelihat garis merahnya analisa saya sendiri ya. Sebenarnya ide-ide sederhana bisa dituangkan menjadi hal yang luar biasa. Iya. Kan gitu. Misalnya seperti tadi dari cuman pemikiran bagaimana menemukan arsitek-arsitek Lain. Pekanbaru yang lain yang berada di mana aja untuk berkumpul untuk memamerkan hasil karya. Tapi berangkat dari situ karena ada keseriusan dan akhirnya menjadi sebuah event yang kita sendiri sebenarnya nganggapnya nggak sebesar itu. Bener. Tapi di mata orang lihatnya besar. Bener. Gitu. Apa sih benang merahnya bahwa kalau kawan-kawan lain juga bisa juga mengerjakan, nggak sebatas ide dan wacana. Ya. Banyak kegiatan di Pekanbaru akhirnya kan yang bisa kita bandrol, kita anggap sebagai sebuah kegiatan besar gitu. Nah, ini apresiasi dari saya sendiri, saya beranggap ini keren. Makasih Bang, thank you. Ini keren sekali. Nah, dan gini, itu yang dipamerkan desain aja Bang? Atau karya mereka, jadi hanya karya yang sayembara, dia ikut sayembara, dia boleh atau memang karya asli sih, memang karya dia. Oh, misalnya dia pernah ikut sayembara dan itu diapresiasi boleh dipamerin. Boleh. Atau karya studio nggak boleh Bang. Karya studio berarti karya kolektif ya, perusahaan ya? Enggak, studio di kampus maksudnya. Studio waktu mahasiswa. Oh, siap. Studio perancangan. Yang boleh itu ini sih kayak sama project real, baik terbangun maupun tidak terbangun. Kadang ada juga proposal. Ini proposal nih dibangunnya 3 tahun lagi misalnya, tapi udah deal desain udah boleh itu nggak apa-apa. Jadi memang, dan kita ada bikin di form kita tuh adalah satu, ada syaratnya bahwa karya ini boleh dipublish, udah dapat izin dari owner. Oke. Itu satu. Terus yang kedua bahwa apalagi itu ya, kalau nggak salah aku syaratnya itu
arsitek yang ikut karya itu memang boleh kita pakai karyanya untuk publikasi gitu. Takutnya nanti kan begitu ownernya lihat kan, wah ini ngapain nih gitu kan. Ya Ada intinya juga beberapa gitu. kita menghindari bahwa seolah-olah kita memamerkannya ilegal ya. Iya, ya, makanya itu ada juga formnya tuh kita suruh mereka isi. Bang boleh minum loh bang, boleh makan loh. Bang. Santai bang. Santai aja bang. Santai bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kita dengan ini jadi kelihatannya lebih santai. Enak nih bang. Oke. Terus tadi agak mundur dikit bang ya. Ya. Apa namanya kayak kan ada pembukaan tuh bang. Yes. Berarti Bang. direkam ataupun Iya. by Zoom bareng-bareng hari itu. Iya, jadi kita pembukaan itu karena ini ruang tanpa batas, terus sudah ada acara Zoom gini juga. Jadi pembukaan itu nanti kita akan bikin di Zoom meeting, di Zoom, di ruang Zoom. Pembukaan itu nanti yang statement opening itu ada 3 orang. Satu Pak Dedi tadi. Oke. Yang kedua tuh ada budayawan Riau Pak Profesor Yusmar Yusuf. Oke, budayawan ya. Ya, satu lagi tuh Zahra. Zahra nih. siapa? Zahra ini anaknya Dedi sebenarnya. Oke. Jadi kenapa aku pilih dia? Jadi dia ini baru masuk kuliah nih. Dia ini ngikutin NBA dari dia umur tahun ya, umur 8 tahun berarti bang. Iyalah, iya. Hah. Sekarang dia kuliah jurusan? UI manajemen, baru masuk. Oke, siap. Nah, apa alasannya si Zahra diikutkan di situ? Satu, Zahra ini mewakili Dedi lah Oke. sebagai anak yang bikin NBA salah satunya. Ya. Yang kedua, dia ini memang pinter bang. Ya. Sejak NBA datang tuh pun dia selalu nanya, maksudnya bertanya pada saat presentasi gitu, dan yang ditanya itu Udah nggak di levelnya wah, dia ya? udah nggak levelnya dia bang. Jadi aku pikir salah satunya itu. Yang ketiga sih biar milenial aja bang. Milenial. Tapi keren. Biar milenial Nggak, tapi aja. ya kalau boleh kita sedikit menganalisa konsep-konsep yang agak apa ya? Kadang memang barang tuh kita luruskan butuh dibelokkan sedikit untuk menjadi sedikit berbeda, Bang. Jadi kalau Sedikit aja. kata-kata buku-buku orang-orang marketing tuh, Bang, lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Ya kan? Yeah. Misalnya gini, Yeah. ini acara, kenapa sih saya tertarik untuk bertanya karena ruang tanpa batas. Terus terbaca di situ ada 15 dari luar negeri, 15 dari dalam. Yeah. Semakin bingung nih, konsep apa nih 15 dari dalam, 15 dari luar. Karena ada yang unik dan mencuri perhatian saya, Bang. Tapi kalau misalnya pameran seni apa-apa, ya itu jadi lumrah gitu. Makanya sedikit berbeda di sini. Tapi Dikit kalau aja, sedikit lebih baik, ya Itu misalnya banyak. ya orang bikin ini lebih bagus kok dari yang kemarin apa? Ya fotonya lebih bagus-bagus atau Variabelnya apa ya bang? ya. Jadi ini hal yang berbeda yang telah dilakukan dan ini keren. Jadi alasan anaknya Dedi tadi akhirnya Iya, karena dia akhirnya ngikutin. biar milenial dan dia ngikutin, dan aku pikir ketiga itu dia anaknya Dedi ya. Ya. Terus yang keempat apa ya mungkin ya memperlihatkan bahwa sebenarnya acara yang kayaknya formal sebenarnya juga Iya. ini Jadi santai sih, jadi sebenarnya. tanggapan dalam bentuk apa yang diminta dari si Zara tadi? Ya tanggapan apa ya? Ya dia cuma kayak cerita tentang apa sih Apa yang dia lihat mungkin tentang NBA NBA ini, selama gitu dia aja, selama berdiri dia- ya. Iya paling gitu sih. Oke. Awalnya kan jadi setelah kan kalau abang lihat posternya kan, kan aku pakai bahasa Indonesia aja lah, kan kita orang Melayu gitu kan, segala macam pameran daring gitu kan, apa pameran ruang terbatas. Terus ada Daniel cerita setelah Pak Dedi bilang itu ini levelnya level nasional nih, dia bilang. Iya. Datang Daniel juga bilang, Daniel adalah salah satu pentolan NBA juga, dia sekarang bikin talk show namanya Belajar Dari Mereka. Oh ya? Bagus bang. Terus itu rutin. Orang Pekanbaru, sekarang di Bekasi dia. Dia rutin bikin itu? rutin. Seminggu tuh ada 2-3 kali di Zoom juga. Nanti aku, di Zoom. aku Boleh, kirim Bang. linknya nanti. Belajar dari mereka dong. Terus dia bilang, bang, ini kan udah level internasional ya bang. Gantilah judulnya, kasihlah internasional sedikit. Itu maksudnya English ya? English. Yoi. Dia membranding sedikit lah, kayak abang bilang tadi berbeda sedikit gitu. Branding Iya, sedikit iya. internasional. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa lah. Abang lihat tuh bang, abang berhasil mengundang orang luar negeri. Mereka pasti expect-nya adalah mereka pasti kalau masih pakai bahasa lokal kita juga nanti ya gimana ya jadinya kurang. Mereka juga butuh pamer kan Betul, ke Bang. negaranya mereka, Benar. bahasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa ini gitu. Nah, tapi nama acaranya tetap ruang tanpa batas, tapi yang lainnya Iya, aku bikin ya jadinya internasional Ya. International Architectural Virtual Exhibition. Oke. Jadinya Jadi negara mana aja, Bang? ada yang dari Sydney,
Oke. Kamboja, Kamboja. Kamboja, Oke. Bangkok, Hmm. Inggris, Inggris. London, UK, ada yang dari Itali, Roma, Wow, wow. ada yang dari yang dekat-dekat Singapura, Kuala Lumpur, Hmm. nah, gitu. Jadi beberapa itulah. Jadi akhirnya internasional. Dan kemarin tuh aku juga ngirim tulisan ke Bang Zami kan, Oke. Bang ini ada info Bang, kalau boleh dimasukkanlah ke media Bang atau di mana Mau boleh ngabai. mau ngabai. Terus dia bilang, apa ya nilai plusnya untuk mau ngabai ya, dia bilang, untuk menaikkan ini. Tiba-tiba ya gitu, spontan-spontan yang Iya. gitu kan, ini paperless Bang, dia bilang. Iya. tanpa ngeprint, tanpa apa. Ya. Wah, dia bilang gitu kan. Iya. Tiba-tiba ya langsung terpikir, ya kenapa nggak jadi kayak Bang, Itu Zami butuh informasi seperti itu banget sih. itu Zami banget gitu kan. Wah, Emang Zami? wah, boleh juga nih. Akhirnya tagline-nya itu jadi kayak ruang tanpa batas, International Architectural Virtual Exhibition. Hmm. The first, nah inilah ini Iya, yang oke. the first apa namanya low carbon exhibition. Tadinya mau dibikin from Indonesia, tapi aku pikir kalau the first, Iya. kalau the first doang nanti orang aku udah duluan dah. Iya, Jadi iya. akhirnya the first in Pekanbaru, Riau. Kalau itu kita bisa jamin ya. Kalau itu kita bisa jamin ya. Kalau first di Indonesia kita nggak Ya, tahu, ya. kita nggak bisa. Kayak dulu waktu band Padi kan dia kan manggung di rooftop itu. Ya, kita yang bukan pertama di dunia, tapi pertama di Indonesia. Iya, iya, Gitu-gitu. iya, iya. Jadi itu masalah ini sih, Iya. positioning sih. Betul. Jadi kalau saya dari posisi Bang, posisi orang-orang di luar Ya. arsitek ya. Yap. Apa yang bisa saya nikmati dari pameran ini nanti, Bang? Yang bisa dinikmati itu ya satu karyanya, Bang. Karya ya. Satu karyanya, bahwa satu arsitek Pekanbaru itu ternyata berkarya di luar juga ada, berkarya di lokal juga ada, desainer. Terus ternyata kita bisa kok menunjukkan bahwa kita bisa kok nge-link sama orang lain di luar sana untuk berkarya ataupun bernetworking gitu, Bang. Iya, Sebenarnya. iya. Ada temanku juga yang dia itu satu di Bandung, satu di Pekanbaru. Dan itu kantornya tetap jalan. Oke. Tetap, Di zaman udah berubah ya. seperti ini. Udah tetap seperti aja. itu Jadi, ya. Si Willy-nya di sana, dia ikut pameran nanti. Si Stefani ini di Pekanbaru kan tetap jalan project. Ada temanku juga yang lebih edan lagi, Bang. Dia kuliah dulu di Jerman apa Belanda. Begitu mereka tamat kuliah, kita tetap connect ya, gitu kan. Jadi tetap connect. Jadi caranya gini, Bang, biar mempercepat portfolio mereka. Satu di Indonesia, satu lagi di Argentina, satu lagi di Italia gitu ya. Jadi kalau ada project di Indonesia, yang ngerjain tuh orang yang di Italia, Bang. Oke. Ada project di Italia, yang ngerjain orang Indonesia. Jadi portfolionya portfolio luar negeri. Oh, I see. Nah, keren emang Iya, jadinya kan. iya, Jadi iya, itu iya. cara mereka untuk project di mana aja? Ini Argentina, Iya, Italia. Ya karena link teman Iya. dia di sana. Jadi gitu. jadi sebenarnya ketika kita berpikir tentang positif ketika kita lebih berpikir banyak hal yang bisa kita terjemahkan terhadap ruang tanpa batas ini, Bang ya. Iya, bener, Termasuk yang seperti tadi. Bener, bener. Dan ketika kita melihat itu menjadi sebuah peluang, itu menjadi positif lah dia. positif, Bang. Iya Dan kan? itu dia sudah mengerjakan dari 3-5 tahun yang lalu. Oh, iya? Seperti itu, Bang. Dan kita Iya. baru tahu rumusnya. Dan kita baru Sesimpel itu punya portfolio luar negeri. gampang, Bang, sebenarnya. Jadi kayak ya sekarang kayak kita buka kursus online. Dari dulu kan kita ngapain lah buka kursus online, ribet segala macam. Ternyata ya simple kan, karena kita nggak pernah coba aja gitu. Betul. Ya paling tadi karyanya, kedua tentang link itu, yang ketiga tentang apa namanya, ini bisa dilakukan dalam skala kecil ataupun besar lagi sih. Jadi kayak apa ya, trigger lah, bisa kok bikin lagi gitu sebenarnya. Berarti mulai buka tanggal 26 26. Itu ternyata itulah pertama kalinya NBA, Bang. 26 Agustus Oh. 2010. Baru tahu sekarang dapat, ya. Bang. Baru tahu ya. Ternyata lahirnya tanggal 26 ya. Dapat tanggalnya kemarin di Jadi, geng, inbox. di pertanyaan sebelumnya ketika saya mengundang NBA belum terjawab lahirnya kapan. Hari ini terjawab, butuh beberapa 26. hari. 26 ya. 26 Agustus ya. Jadi ada di inbox FB. Hmm. Akhirnya gue cari inbox FB. Hmm. Dapat lah tuh, geng. Jadi kita ngumpul ya tanggal 26. Itu tanggal 26 26. Bang. Siap. Siap. Dapat. Siap. Nggak ada niat ini, Bang. Bikin merchandise, Bang. Ada beberapa, Bang. Kaos kayak 10 tahun ya itu kan bersejarah, Bang. Legacy 10 tahunan, Bang. Boleh juga. Walaupun cuma 5 biji, kena 10 biji kan. Satu lusin lah, Bang. Nah, satu lusin kan. Biar kata Mas Raffi biar murah. Nah, iya itu dia. Kalau harganya bagus aku pengen punya itu Boleh, barang Bang. bersejarah, Bang. Nah, itu satu. Oke, Bang. Jadi ini keren, ini menarik. Saya pikir
mungkin dari saya secara pribadi sangat sangat excited sama banyaknya orang-orang Pekanbaru yang membuat kegiatan yang menganggap masalah corona tuh bukan masalah. Terus untuk membuat acara tuh nggak terlalu susah sebenarnya kalau diniatkan benar-benar. Ini kegiatan internasional yang saya pikir gaungnya luar biasa, tapi sebenarnya pelaksanaannya tidak seberat yang kawan-kawan bayangkan. Ya harapan saya kegiatan-kegiatan seperti NBA lakukan ini bisa diduplikasi mungkin buat komunitas-komunitas lain di Pekanbaru. Bisa banget. Dan buat kawan-kawan, Bang, sebelum aku tutup nih Bang, Ya. kira-kira ada nggak yang belum sempat aku omongin? Atau mungkin Bang mau promosi, silahkan nonton apa, kapan gitu. Pamerannya bisa ditonton, pembukaannya bisa ditonton sama siapa saja. Kita undang di Zoom-nya nanti ada. Ya. Terus kalau mau bikin kegiatan komunitas, mikirkan dulu bersenang-senangnya dulu lah Bang. Iya, iya. Nah, jadi Karena- jangan mikir nanti aku dapat apa ya, dapat ini, dapat itu. Yang penting kita kumpul dulu, memperluas networking kita juga. Jadi karena nanti ada efek-efek kejutan itu Bang. Jadi bikin ini yuk, pokoknya jalan dulu, tiba-tiba kejutannya apa di depan? Ini ada ini. Ada aja yang hal-hal tak terduga tapi bikin kita ngerasa kaget-kaget bahagia Bang ya. Kaget dan bahagia. Iya, kaget-kaget positif ya. Bener banget. Jadi pameran nanti cukup di IG aja. Ya. Jadi biar nggak ribet juga download segala macam. Jadi di IG saja, bisa dilihat 10 karya. Mungkin nanti ada ide sebenarnya untuk mencari yang likes terbanyak sih sebenarnya gitu. Ya itu makanya nama penghargaannya bukan yang terbaik, tapi yang most likes. Ya, Most likes yang favorit ya. participants. Jadi nanti ada hadiahnya sih kalau kita dapat sponsor gitu. Kalau ada juga jalan terus Bang. Oke, siap. Mungkin itu aja Bang ya. Itu, thank you Bang. Oke, terima kasih Bang Parlin. Thank you, Bang. Terima kasih NBA. Itu komunitas keren. Jujur saya dan komunitas yang pernah saya berkecimpung terinspirasi juga dari NBA. Umur 10 tahun bukan umur yang pendek untuk berkreasi. Inspirasi. Pasti banyak permasalahan-permasalahannya. Selamat ulang tahun buat NBA. Thank you Bang. Sukses buat acara Ruang Tanpa Batasnya. Semoga menjadi awal yang baik untuk membuat acara yang lebih besar lagi dan bisa mengundang lebih banyak arsitek lagi dan tentunya bisa bisa dilihat sama pemerintah terdekat lah, Asik. provinsi, kota, bahwa sebenarnya ada loh kelompok-kelompok kawan-kawan yang berkegiatan dan tidak menggunakan dana mana-mana, itu dana swadaya sendiri gitu loh. Betul. Ketika mungkin berkolaborasi bisa menghasilkan hal yang lebih baik buat daerah kita. Thank you. Terima kasih udah nonton Bang Do. Stay tune untuk berikutnya. Dadah, assalamualaikum.